Halo, shalom teman-teman Go Students, apa kabarnya? Ya, hari ini saya Kak Putra dipercaya untuk membagikan firman Tuhan di Go Students Online Sharing. Yang sekarang teman-teman, kita tidak hanya ada di Instagram, tapi juga ada di YouTube, YouTube Go Bogor. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang kemarin bisa nonton Go Students Online Sharing di Instagram, sekarang juga bisa nonton di YouTube. Di YouTube-nya Go Bogor. Jadi teman-teman tinggal buka YouTube, aplikasi YouTube teman-teman, tinggal ketik Go Bogor. Di situ teman-teman bisa nonton segala tiap minggunya ibadah-ibadah yang ada di Go Bogor setiap minggu, dan sharing-sharing dari kakak-kakak kita semua. Oke, langsung aja. Hari ini saya dipercaya untuk bagikan firman Tuhan. Topiknya adalah Be a Peacemaker. Ayatnya ada di Matius 5 ayat 9. Bunyinya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi teman-teman, saya percaya Tuhan sangat ingin kita bisa menjadi seseorang yang membawa damai dimanapun kita berada, dimanapun domisili kita ditempatkan. Pastinya pertama-tama di keluarga, yang kedua di komunitas kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Tuhan sangat ingin kita bisa menjadi seseorang yang membawa damai. Nah, tapi sebelum kita bisa menjadi seorang peacemaker, ada satu hal yang harus kita ingat teman-teman, bahwa kita itu harus berdamai juga dengan Tuhan terlebih dahulu. Jadi pertama-tama sebelum kita menjadi seorang peacemaker, ya kita harus berdamai dengan Tuhan dan diri kita, teman-teman. Simpelnya saya kasih satu contoh, ya sederhananya aja, kita harus pulih dari dosa-dosa kita dulu, teman-teman. Kenapa? Kalau contoh sederhananya aja ya, misalkan kita masih terikat dengan dosa yang namanya iri hati, teman-teman. Dikit-dikit kita kalau lihat teman kita ganti handphone, kita iri hati. Lihat teman kita dapat nilai yang bagus, kita iri hati, teman-teman. Nah, gimana kita mau jadi seorang yang membawa damai ketika kita melihat teman kita yang nilainya baik, malah kita iri gitu. Bukannya jadi pembawa damai, malah kita jadi pembawa masalah karena kita ngegosipin dia, dia kayaknya dapat nilai bagus karena nyontek dah. Nah, itu jadi gimana caranya kita bisa jadi seorang pembawa damai kalau diri kita sendiri belum pulih dari hal-hal seperti itu. Nah, tapi hari ini teman-teman, saya tidak fokus di pulihnya itu, tapi saya lebih fokus ke langkah-langkah apa saja sih yang bisa kita ambil untuk bisa menjadi seorang peacemaker. Yang pertama ya teman-teman, yaitu bangun pusat kehidupan kita dengan dasar firman Tuhan. Nah, jadi kunci utama dalam kehidupan kita harus didasari oleh firman Tuhan, teman-teman. Ada ayatnya ya, di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini teman-teman. Jadi, pada dasarnya memang kita anak-anak Tuhan ini memang diciptakan untuk berbuat baik, teman-teman. Nah, tapi kalau kita baca di ayat sebelumnya, di sini Tuhan ingatkan bahwa misalkan segala firman Tuhan ini memang sebenarnya sangat bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menegur kita, untuk mengevaluasi diri kita, teman-teman. Nah, makanya teman-teman, kalau di gereja kita mungkin sering diingatkan ya untuk saat teduh, untuk mesbah doa, teman-teman. Nah, itu jangan sampai teman-teman tinggalkan. Kenapa? Dengan adanya mesbah doa, saat teduh, itu kita bangun koneksi hubungan yang kuat sebenarnya dengan Tuhan, teman-teman. Jadi teman-teman, dengan kita semakin sering, semakin banyak baca firman Tuhan, kita akan lebih mengerti lagi gitu, akan lebih peka lagi apa sih yang Tuhan mau untuk hidup kita, apa sih yang mau Tuhan apa yang mau Tuhan pakai untuk melalui hidup kita gitu, untuk bisa menjadi berkat untuk orang-orang di lingkungan kita, di komunitas kita, teman-teman. So, jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu baca firman Tuhan. Dan yang kedua, belajar miliki sikap untuk memikirkan orang lain. Nah, ini teman-teman, kita harus untuk menjadi seorang pembawa damai, kita harus mulai belajar juga untuk bisa mikirin perasaan orang lain, teman-teman. Jangan yang kita pikirin perasaan kita melulu gitu. Saya ambil contoh sederhananya gini, kalau dalam pelayanan ya, kadang-kadang kan kita ada namanya perdebatan, perbedaan pendapat. Seringkali ketika kita ada perbedaan pendapat, kita ngomong gitu ya, kita berdebat sedikit, kadang-kadang kita lupa gitu mikirin perasaan orang lain gitu. Sehingga kadang-kadang kata-kata kita malah menyakiti teman pelayanan kita, teman-teman. Nah, itu
menurut saya satu keputusan yang harus kita koreksi, teman-teman. Kenapa? Karena kita kan tumbuh besar di keluarga yang berbeda-beda ya, setiap orang. Kita nggak bisa pukul rata semua sama. Jadi ketika saya berpikir, saya emang biasa kok kalau dibicarain kayak gitu, buat saya itu bukan something yang bermasalah gitu. Saya biasa aja. Nggak bisa gitu, teman-teman, karena teman kita, lawan bicara kita mungkin tumbuh besar di keluarga yang berbeda gitu, yang dimana ketika kita utarakan kata-kata yang menurut dia kasar atau keras gitu, ya itu akan menyakiti perasaan dia gitu. Jadi teman-teman, belajarlah untuk menghargai perasaan orang lain dengan kita menjaga kata-kata kita lebih baik, lebih hati-hati gitu, tidak asal-asalan. Karena ya kalau kita menyakiti hati orang, gimana kita bisa menjadi seseorang yang membawa damai gitu. Dan poin yang ketiga, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini ada ayatnya, teman-teman, di Efesus 4 ayat 32. Bunyinya, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi teman-teman, kita ini semua orang-orang yang udah diampuni oleh Tuhan, teman-teman. So teman-teman, jangan pelit untuk mengampuni orang-orang yang bersalah juga kepada teman-teman ya. Jangan pelit, jangan menyimpan gitu. Buat apa juga sih kita simpan kesalahan orang lain? Karena tidak ada gunanya juga, teman-teman. Kalau tabungan disimpan, bisa ada bunganya ya. Kalau dosa disimpan, itu bukan keuntungan buat kita, malah jadi petaka buat kita gitu. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera dalam diri kita gitu. Karena kita nyimpan kepahitan, kita nyimpan kebencian gitu. Kita nggak suka sama orang lain, kita simpen, kita nggak mau ngampuni dia, malah itu tidak menjadi sebuah keuntungan untuk diri kita gitu. Nah, kalau kita ada kepahitan dalam diri kita ada kebencian dalam diri kita, gimana kita bisa menjadi seorang yang pembawa damai untuk komunitas kita, untuk lingkungan kita gitu. Karena ketika kita punya satu rasa yang benci gitu ya, dalam tanda kutip, kita nggak suka sama, katakanlah teman pelayanan gitu, saya nggak suka dengan dia gitu. Ya gimana kita bisa menjadi pembawa damai di pelayanan kita gitu. Orang hati kita sebenarnya nggak damai kok gitu, lagi nggak damai gitu. So jadi teman-teman, belajarlah untuk mengampuni orang-orang yang pernah melakukan salah kepada kita gitu. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah mengampuni kita terlebih dulu. Oke, yang terakhir teman-teman, keempat, kendalikan lidah kita. Nah ini teman-teman ada ayatnya di Amsal 15 ayat 1. Sini bunyinya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah jadi teman-teman, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa jadi biang masalah, teman-teman. Nah jadi teman-teman, memang kita harus belajar mengendalikan lidah kita. Kadang-kadang kita namanya situasi emosional ya, yang kita kadang-kadang tidak tahu gitu datangnya kapan. Kalau kita tidak latih lidah kita untuk berkata-kata yang baik, mengucapkan berkat, itu malah kita menjadi satu biang masalah gitu. Ketika kita ada konflik, ada clash dengan orang lain, kita emosi, kita berkata-kata semena-menanya aja, segampang-gampangnya gitu, sehingga akhirnya kita menjadi biang masalah gitu. Jadi malah nambahin masalah, malah bukan jadi peacemaker, malah trouble maker, teman-teman. Nah, pada dasarnya kita bisa melatih perkataan kita, yaitu ya dengan kita baca firman Tuhan, kita mulai mulai belajar ucapkan berkat. Pastinya kita akan mulai perlahan-lahan meninggalkan ya dalam arti kata-kata yang sebenarnya tidak perlu kita ucapkan gitu ya dalam hari-hari kita. Karena mungkin seringkali kita sering mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak ada untungnya juga gitu untuk kita gitu, malah kita menyakiti orang lain. Nah, teman-teman, itu 4 poin sederhana yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pasti simpulan di akhir, saya mengajak teman-teman semua, ayo kita menjadi seorang yang pembuat damai dimanapun kita berada, apalagi di masa pandemi COVID ini. Ya udah sekitar 4 bulan kita nggak pernah ketemu juga kan, yang biasa kita tiap Sabtu kita bisa ketemu di Ibadah Students, tapi sekarang ya kita hanya bisa ketemu jumpa di online, secara virtual. Tapi buat saya itu bukan satu masalah, tidak ada yang menghalangi kita untuk bisa saling sharing, bisa saling belajar satu sama lain mengenai firman Tuhan. Yang pasti di hari ini saya mau bagikan itu aja, dimana teman-teman kita harus belajar menjadi seorang peacemaker. Kita bisa bawa damai dimanapun kita berada, sehingga kemuliaan Tuhan
terpancar dari dalam diri kita, teman-teman. Karena ketika kita menjadi kita menjadi seseorang yang pembawa masalah, gimana kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui diri kita ketika kita menjadi seorang troublemaker, bukan peacemaker gitu. Oke, itu aja sharing sederhana dari saya, teman-teman. Thank you. Sampai jumpa di sharing-sharing Go Students Online selanjutnya. See you, bye-bye.